Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Haji Wada bagian 1. Persiapan menuju Baitullah. Segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Setiap perjumpaan selalu ada perpisahan. Hal demikian terjadi pada setiap orang, tidak terkecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau datang dengan risalah dari sisi Rabb-Nya, dan ketika telah sempurna apa yang diamanahkan padanya, maka saat itulah beliau kembali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, momen terbesar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya adalah peristiwa Haji Wada, atau dikenal juga sebagai Haji Perpisahan. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal syarika lak. Haji Wada adalah haji yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 Hijriah. Di samping nama tersebut terdapat juga beberapa nama lainnya, antara lain Hajat al-Islam, karena ini adalah haji Nabi yang pertama dan terakhir sesuai dengan tuntunan Islam, yang kemudian akan menjadi rujukan kaum muslim dalam setiap melaksanakan ibadah haji. Kemudian Hajat al-Balagh atau haji penyampaian, karena dalam salah satu isi khutbah beliau ketika berhaji ini, Rasulullah bertanya kepada jamaah tentang satu hal, yakni, apakah aku telah menyampaikan risalah kepada kalian? Maka seluruh kaum muslim yang hadir dalam haji tersebut serentak menjawab, Sudah, ya Rasulullah. Jawaban tersebut beliau inginkan agar dapat menjadi saksi di akhirat kelak bahwa amanah tugas sebagai Rasul Allah telah ia selesaikan, dan risalah pun juga telah disampaikan. Kemudian secara khusus beliau juga menyampaikan kepada umat Islam tentang rincian ibadah haji, baik secara lisan maupun praktek. Lalu nama selanjutnya adalah Hajat at-Tamam atau haji kesempurnaan, karena di hari Arafah pada saat Rasulullah wukuf, turun penegasan Allah tentang kesempurnaan agama dan kecukupan nikmatnya melalui firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku untukmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Sebelum dilaksanakan Haji Wada, Allah telah memberikan tanda-tanda bahwa Rasulnya akan meninggalkan umat manusia. Sebagaimana ketika pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf selama 20 hari. Padahal di tahun-tahun sebelumnya beliau hanya melakukannya 10 hari saja. Demikian juga hal yang tidak biasa dilakukan oleh Jibril alaihi salam, yang biasanya menyimak bacaan Al-Quran Nabi Muhammad 1 kali khatam. Namun pada Ramadan tahun ini Jibril menyimak 2 kali khatam. Hadis tentang malaikat Jibril yang menyimak 2 kali khatam Nabi ini diriwayatkan oleh Muttafaqun alaih. Kemudian ketika telah memasuki bulan Zulqa'dah pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumumkan rencana beliau untuk melaksanakan ibadah haji di tahun itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong seluruh kaum muslim dimanapun mereka berada untuk bisa ikut serta dalam haji ini, karena beliau ingin mengajarkan kepada semua kaum muslim tentang tuntunan berhaji yang sebenarnya, sesuai dengan yang diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang disyariatkan pula kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam yang mampu melaksanakannya. Ajakan Nabi pun disambut baik oleh seluruh kaum muslim. Mereka begitu antusias dan bersemangat karena selama ini telah memendam rindu kepada Ka'bah. Dan sejak rencana haji itu diumumkan, maka datanglah berbondong-bondong umat Islam dari berbagai penjuru, sehingga terkumpul kurang lebih sebanyak 100.000 jamaah yang siap melaksanakan haji ke Baitullah untuk memenuhi panggilan Allah.
Adapun untuk kondisi Mekah saat itu telah bebas dari berbagai kegiatan kemusyrikan. Karena di musim haji tahun sebelumnya, di bawah pimpinan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan pesan umum yang disiarkan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun 9 Hijriah telah menghentikan praktek tawaf bertelanjang yang biasa dilakukan oleh laki-laki kaum musyrikin. Dan juga tidak ada lagi yang bertalbiyah yang mengandung makna syirik. Sehingga di hari Sabtu pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, setelah sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi, Rasul bersama ratusan ribu orang kaum muslim pun berangkat menuju Dzi Al-Khulaifah yang merupakan mikot atau titik dimulainya haji atau umroh dan diwajibkannya memakai pakaian ihram bagi penduduk Madinah. Perjalanan Rasulullah SAW memimpin rombongan haji dengan jumlah jamaah yang begitu besar ini menjadi sebuah peristiwa yang tidak pernah diduga-duga oleh kaum kafir maupun musuh-musuh Islam lainnya. Kini perjalanan risalah Rasulullah SAW telah hampir mencapai puncaknya. Demikian kisah Haji Wada bagian 1. Hingga tahun ke-10 Hijriah, kaum muslim telah belajar dari Rasulullah SAW tentang sholat, puasa, dan zakat, serta berbagai hal yang berkaitan dengan ibadah dan kewajiban-kewajiban mereka. Kini saatnya Rasulullah mengajarkan tata cara pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan yang pernah diajarkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.